Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa Lentera Ramadan, Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, dimanapun Anda berada, pertama kita harus sering-sering bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama seperti nikmat yang kita rasakan pada hari ini, dapat menjalankan ibadah puasa dengan hikmat dan sejuk 1446 Hijriah. Ini merupakan nikmat yang amat luar biasa. Tak semua saudara kita dapat menikmati seperti nikmat hari ini. Bersalawat kepada baginda Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Lentera Kultum Ramadan, Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, dimanapun Anda berada. Setiap manusia, setiap harinya berjibaku bekerja keras, berangkat pagi, pulang malam, untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tentu kebahagiaan itu dicapai dengan berbagai cara. Bagi mereka berorientasi kepada materi akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Tapi berbeda dengan kita sebagai seorang yang beriman. Tentu ada norma-norma yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Sebagai seorang suami terutama harus memperhatikan bahwa rizki yang kita bawa pulang adalah rizki yang halal, yang nantinya akan dikonsumsi oleh istri dan anak kita. Pemirsa Lentera Ramadan dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pada surah An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Imam Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya bahwa ayat ini mengatakan kalau seandainya ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan yang hakiki, setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan. Dan bila kita relevansikan dengan kebutuhan hari ini sebagai iman yang berpuasa, maka ada 4 hal ini harus menjadi patokan kita dalam menjalankan. Tentu track inilah yang harus kita jalankan agar mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Pertama, pastikan rizki yang kita dapatkan adalah rizki halal. Kata Imam Al-Qurtubi, rizku halal. Rizki yang halal ini menentukan kebahagiaan bukan hanya persoalan di dunia, melainkan sampai dengan akhirat. Rizki yang akan kita bawa pulang, yang nantinya akan dikonsumsi oleh anak dan istri kita, tentu akan menjadi sebuah daging untuk mereka. Daging itu menjadi energi untuk melakukan amalan kebaikan maupun keburukan. Apabila buruk yang dia makan, maka yang akan dikeluarkan pun buruk pula. Pemirsa Lentera Ramadan, Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Terlalu banyak contoh kalau seandainya kita harus memperhatikan bagaimana pentingnya persoalan kehalalan rezeki ini. Semakin kita tingkatkan rezeki halal kita, maka semakin akan berkualitas energi yang akan nanti kita dikeluarkan oleh para pengkonsumsinya. Terlalu banyak contoh pula mereka yang menjaga persoalan kehalalan, sekalipun ekonominya terbatas, tetapi karena kualitas kehalalannya dijaga, maka anak yang dilahirkan kemudian dibesarkan tadi menjadi anak-anak yang baik. Dan itu tidak jarang, sudah banyak contoh. Kita lihat bagaimana seorang sahabat yang di saat itu saat taat kepada orang tuanya, yang tidak peduli bagaimana profesinya, yang penting taat kepada orang tuanya. Ini karena faktor konsumsi, kehalalan konsumsi yang dimakannya. Yang kedua ialah al-qanaatu bima ata Allah, mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sebuah ketaatan. Kita sadar kalau seandainya ketaatan yang kita lakukan itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena iman yang kita miliki hari ini, melainkan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berpuasa dengan tenaga seadanya, kita dapat melaksanakan ibadah tarawih, kita dapat melaksanakan ibadah zakat. Itu hakikatnya karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena ini semua tidak akan bisa kita lakukan tanpa ada izin Allah. Kita sebagai seorang manusia hanya mampu menjalankan. Semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah wajadalah halawatal iman, dapat menikmati setiap irisan iman
dapat menikmati bahwa ibadah yang kita lakukan ini semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap prosesnya mampu kita nikmati dengan baik. Setiap puasa, letih, lesu, capek, itu semua kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ini bisa kita lakukan, maka ini dapat kita rasakan sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ialah qanaah terhadap ketentuan Allah. Al-qanaatu bima ata Allah. Ini adalah poin yang amat penting pula. Kenapa hari ini banyak manusia yang tidak pandai bersyukur? Karena faktornya ialah tidak ada qanaah dalam hidupnya. Selalu protes terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang dia dapatkan. Bahwa kita tahu tidak ada relevansinya kehebatan, ilmu, jabatan terhadap rizki yang kita dapatkan hari ini. Itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia tidak dibarengi dengan sifat qanaah, maka akan lebih rakus ketimbang binatang. Mengapa? Karena qanaah ini adalah kunci kebahagiaan. Pandai bersyukur terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memberikan kisi-kisi, unzuru man asfala minkum. Lihatlah apa yang ada di bawah kalian, tapi jangan sampai lihat apa yang ada di atas kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Ini kunci sederhana bagi kita, tapi akan menjadikan manusia pandai bersyukur. Qanaah adalah cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, terutama di bulan suci Ramadan. Kita kebahagia mendapatkan berbuka dengan menu seadanya. Kita bahagia sahur dengan menu seadanya. Kita bahagia dengan ujian yang Allah berikan pada saat Ramadan ini. Ini adalah irisan kebahagiaan yang kita dapatkan selama bulan suci Ramadan. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kami akhiri seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita semua selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ibnu Sina, profesional religius.